Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang materi evaluasi yang berjudul prinsip-prinsip penilaian. Nah, pengertian. Nah, menurut Zainul, mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu atau memperoleh informasi mengenai hasil belajar siswa, pengamatan, penilaian, penampilan, atau proyek tes tulis, dan membentuk nilai dan pertimbangan mengenai kemajuan belajar siswa. Nah, itu untuk pengertiannya. Terus kita pembahasan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu prinsip-prinsip penilaian. Di sini prinsip-prinsip penilaian ada 7. Ya, ada 7 prinsip. Itu yang pertama, prinsip komprehensif. Yang kedua, prinsip continue. Yang ketiga, prinsip objektif. Yang keempat, prinsip validitas. Yang kelima, prinsip realibitas. Yang keenam, prinsip edukatif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, prinsip kebermaknaan. Nah, sekarang kita memasuki prinsip yang pertama, yaitu prinsip komprehensif. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip tersebut? Prinsip keseluruhan atau menyeluruh. Nah, jadi prinsip komprehensif itu adalah prinsip keseluruhan atau menyeluruh, dengan melakukan evaluasi hasil belajar secara utuh dan menyeluruh akan diperoleh bahan-bahan, keterangan, dan informasi yang lengkap. Itu untuk prinsip komprehensif. Yang kedua, prinsip continue. Nah, prinsip continue adalah prinsip yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dan waktu ke waktu, dengan melakukan hasil belajar secara berkesinambungan agar dapat memperoleh kepastian dan kemanfaatan dalam menentukan langkah untuk masa selanjutnya. Nah, sekarang memasuki prinsip objektif. Prinsip objektif yaitu prinsip yang dilaksanakan dengan berpikir serta bertindak wajar sesuai dengan kenyataan. Prinsip ketiga ini sangat penting sebab apabila dalam melakukan evaluasi unsur-unsur subjektif menyelinap masuk ke dalamnya akan dapat menodai kemurnian pekerjaan evaluasi itu sendiri. Nah, itu untuk prinsip objektif. Terus untuk berikutnya, prinsip validitas. Menurut Azwar 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Jadi itu untuk prinsip validitas. Masuk pembahasan berikutnya, yaitu prinsip realibilitas. Prinsip realibilitas. Nah, prinsip realibilitas menurut John M. Eccles dan Hasan Sedili, realibilitas adalah hal yang dapat dipercaya. Dapat diartikan realibilitas adalah hasil konsisten dari sebuah tes secara berulang sebagai sebuah bukti ketepatan hasil tes walau tes tersebut diulang-ulangkan menghasilkan hasil sama. Itu untuk prinsip realibilitas. Sekarang masuk prinsip yang keenam, yaitu prinsip edukatif. Edukatif merupakan suatu jenis penilaian yang disajikan di tengah program pengajaran yang mempunyai fungsi untuk memantau atau memonitor, di mana untuk dapat mengetahui kemampuan belajar siswa dalam kesehariannya pada proses kegiatan belajar mengajar demi memberikan suatu umpan baik kepada siswa maupun seorang guru. Masuk kepada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip kebermaknaan.
Penilaian kebermaknaan adalah suatu penilaian yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun atau akhir program, dan sering disebut juga dengan penilaian sumatif, atau lebih sederhananya yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir semester di akhir tahun. Maksudnya adalah penilaian lebih mengarah kepada hasil pencapaian akhir pembelajaran tersebut. Nah, itu untuk prinsip yang ketujuh. Nah, dari prinsip-prinsip yang telah dijelaskan tadi dan penjelasan pengertian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perolehan budget siswa atau pemahaman siswa terkait apa yang telah dipelajarinya secara menyeluruh, baik pengetahuan konsep, sikap, nilai maupun keterampilan proses. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui keefektifan kegiatan pembelajaran dan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, pendidik harus memerhatikan beberapa hal atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan agar evaluasi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu dilakukan dengan kontinuitas, komprehensif atau menyeluruh, adil dan objektif, kooperatif dan praktis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk prinsip-prinsip penilaian. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.